Waalaikumsalam. Selamat pagi. Masih ingat dengan saya? Ya, perawat Yuni. Baik, bisa sebutkan nama lengkapnya Mbak Ais? Nama lengkap Farhanaisa. Bisa sebutkan tempat dan tanggal lahirnya? Kebumen 2 Januari 2002. Baik, sebutkan alamat rumahnya Mbak. Selang RT 2 RW 2 Kebumen. Baik. Baik Mbak Ais, apa yang dirasakan Mbak Ais? Tadi kok saya lihat Mbak Ais izin ke kamar mandi, tahu-tahu sudah di lantai atas. Saya sama teman-teman yang lain sampai deg-degan ngejarnya. Saya mendengar bisikan untuk terjun ke bawah. Oke, baik, berarti tadi Mbak sudah berusaha untuk mengusir ya. Tadi dihardik atau mengikuti suaranya? Tadi sudah dihadik tapi tidak ada gunanya. Baik, dihadik tapi suaranya tetap muncul ya. Jadi maksud saya kesini adalah untuk membantu Mbak berbincang-bincang untuk menyelesaikan masalah apa yang Mbak alami. Karena tadi sudah sempat mau terjun dari lantai 2 ya Mbak. Kira-kira waktunya 10 menit cukup ya Mbak? Tempatnya mau di mana? Di sini saja. Baik, apa sudah merasa nyaman di sini? Iya, sudah. Baik, kita diskusi sekitar 10 menit sesuai dengan kesepakatan ya Mbak, mengenai apa yang Mbak alami, apa yang dirasakan sama Mbak. Jadi tadi kan Mbak mendengar suara yang menyuruh Mbak untuk lompat dari lantai 2 ya Mbak. Nah, kemudian terus suaranya itu masih sama untuk menyuruh Mbak mati saja begitu? Iya. Ya, melihat bayang-bayangannya juga ya Mbak? Iya. Iya. Ternyata tidak dihardik, ternyata tidak bisa mencegah ya Mbak. Nah, ini saya kira-kira Mbak ada perasaan yang merasa bahwa Mbak ini paling menderita di dunia ya? Iya. Mungkin ya Mbak, suara itu muncul ketika Mbak itu melamun karena Mbak tuh suka menyendiri. Mbak itu suka memikir yang sedih-sedih ya? Atau apa? Iya, saya sering merenung, menyendiri. Baik. Seperti apa misalnya? Ada perasaan yang tidak berguna atau karena apa? Saya merasa tidak sempurna. Kemudian? Karena saya diputusin oleh pacar. Oh, itu yang dipikirkan terus oleh Mbak ya? Ya. Jadi itu menyebabkan suaranya terus-terusan muncul karena Mbak tuh sering melamun, sering menyendiri. Jadi selama ini saya selalu mengecek barang-barang yang di kamar Mbak, misalnya di bawah tempat tidur, di meja atau di lemari. Karena selama Mbak di sini saya harus memastikan bahwa Mbak aman dari barang-barang yang berbahaya. Tapi tadi saya sudah cek tidak ada barang-barang berbahaya ya Mbak. Alhamdulillah tidak ada. Karena kemarin perawat lain sempat menemukan paku di bawah tempat tidur Mbak Ai. Itu mungkin lepas dari kasurnya. Tapi katanya kemarin Mbak menemukan paku itu di luar lalu disimpan. Oh iya. Nah itu bahaya Mbak. Ketika Mbak merasa ingin bunuh diri, yang pertama dilakukan adalah Mbak harus selalu berdoa, beristighfar yang banyak. Kemudian menghardik pergi-pergi sampai Mbak itu merasa tenang. Selanjutnya Mbak bisa membuang benda-benda tajam yang sekiranya itu bisa digunakan untuk percobaan seperti itu. Yang penting Mbak itu harus tetap semangat dalam menjalani pengawasan, obat-obatnya juga tetap harus diminum. Nah, karena Mbak masih punya keinginan untuk bunuh diri, jadi yang harus ditekankan adalah pertama Mbak harus melapor jika Mbak itu mendengar suara-suara yang menyuruh Mbak itu untuk bunuh diri. Kemudian Mbak bisa melapornya kepada perawat yang jaga. Nah, yang kedua Mbak bisa minta tolong untuk diajak berbincang-bincang atau diajak untuk berkegiatan ya Mbak. Kemudian yang ketiga Mbak itu harus memastikan bahwa ruangan Mbak itu tidak ada benda-benda tajam yang berbahaya untuk mengancam jiwanya Mbak begitu. Sekarang perasaannya setelah kita berbincang-bincang,
sudah lebih tenang atau bagaimana? Iya, saya sudah merasa lega. Alhamdulillah sudah tidak ada muncul untuk kegiatan mengakhiri hidup ya Mbak. Ya, Baik, tidak ada. Saya sering kayak gitu kok Mbak. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, sekarang Mbak sudah hebat ya. Mbak tadi sudah mau bercerita dengan saya. Coba sekarang Mbak sebutkan apa yang sudah saya tadi katakan tentang cara mengurangi resiko bunuh diri. yang pertama melapor kepada perawat yang berjaga. Baik. Yang kedua menghindari benda-benda tajam. Dan ketiga mencari kegiatan. Nah, baik, hebat Mbak. Kemudian saya rasa waktunya sudah cukup ya Mbak, sudah sesuai kesepakatan tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, tidak ada. Besok saya akan kembali lagi di jam yang sama. Tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja. Baik, di sini saja. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.